Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Winda Lufani. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Terima kasih banyak karena Bapak telah mau memberikan kesempatan untuk saya mewawancarai Bapak. Baik, Bapak merupakan guru kelas 8, guru bahasa Indonesia kan Pak ya? Iya, betul. Di sini saya akan bertanya tentang kemahiran menyimak berita siswa kelas 8. Karena Bapak mengajar di kelas 8 ya Pak ya. Baik, yang pertama itu saya ingin tahu bagaimana metode pembelajaran yang Bapak gunakan saat pembelajaran dilangsungkan. Apakah Bapak mempunyai metode pembelajaran tertentu untuk materi pembelajaran ini Pak? Ya. Jadi kalau untuk metode sendiri untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi teks berita, itu saya biasanya menggunakan metode yang lebih dari satu. Jadi kadang saya menggunakan metode ceramah, kemudian kadang saya juga menggunakan metode diskusi, dan kadang juga saya menggunakan metode dengan adanya tugas-tugas tertentu. Nah, jadi itu dimaksudkan agar siswa ada variasi, ada motivasi lain ketika mendengarkan ataupun menyimak pelajaran yang saya berikan. Baik, menurut Bapak metode yang mana yang lebih efektif Pak untuk siswa lebih bisa lebih paham dengan teks berita ini Pak? Ya, sebetulnya kalau untuk siswa di sekolah kami, metode yang paling efektif digunakan itu adalah metode diskusi. Karena dengan metode tersebut siswa akan terlihat lebih aktif dan tidak hanya sebagai pendengar saja. Jadi siswa semuanya terlibat dalam pembelajaran di kelas karena mereka terbagi ke dalam beberapa kelompok diskusi. Baik, lanjut ya Pak. Ya. Terus media apa saja nih yang Bapak gunakan untuk lebih meningkatkan keefektifan materi pembelajaran teks berita ini Pak? Ya, untuk media sendiri, teks berita ini itu berpengaruh terhadap ada pengaruhnya dengan keadaan sekolah kami. Kan kalau di sekolah kami ini kan sekolahnya berada di pinggiran, itu kalau untuk media sendiri itu boleh dikatakan sangat terbatas karena sebagian besar siswa itu sekarang kalau untuk motivasi belajarnya lebih cenderung tertarik dengan hal-hal yang bersifat elektronik. Nah, kalau untuk hal-hal yang bersifat elektronik di sekolah kami termasuk kurang karena untuk akses internet sendiri juga terbatas, kemudian untuk peralatannya sendiri pun juga terbatas. Baik, tadi Bapak bilang kan terbatas ya. Mengapa bisa seperti itu Pak? Apakah tidak ada kaitannya dengan pemerintah seperti itu Pak? Ya, kalau untuk kendala dalam penyediaan alat-alat penunjang pembelajaran seperti internet itu sebetulnya sudah ada bantuan dari pemerintah. Cuma karena harus ada biaya pemeliharaan, tentu menggunakan biaya yang tidak sedikit. Nah, karena untuk anggaran sekolah kita juga terbatas karena anggaran sekolah pada saat ini itu berpengaruh, ada hubungannya dengan jumlah siswa. Oke, baik Pak. Bagaimana keaktifan siswa Pak dalam materi pembelajaran ini? Untuk keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran itu kalau saya perhatikan dia tergantung kepada metode yang kita gunakan. Kalau saya menggunakan metode ceramah itu biasanya keaktifan siswa agak kurang karena mereka hanya menyimak saja penjelasan dari guru. Nah, kalau menggunakan metode diskusi ataupun metode yang menggunakan media elektronik itu siswa akan lebih tertarik dan aktif dalam mengikuti pelajaran. Oh, berarti maksud Bapak lebih efektif dengan metode diskusi. Betul. Baik. Terus bagaimana rata-rata kemampuan siswa dalam menerima materi pembelajaran kemahiran menyimak berita ini Pak? Nah, kalau untuk tingkat pemahaman siswa terhadap menyimak materi pelajaran berteks berita, ini kan teks berita ini kan sebetulnya mereka sudah sering mereka terima baik itu di rumah maupun di lingkungan sekitar karena setiap hari biasanya mereka menonton televisi yang kadang ada memuat berita
kejadian di daerah tertentu. Nah, sebetulnya mereka tanpa mereka sadari mereka sudah terbiasa dengan teks berita. Cuma ketika diberi pelajaran di kelas, mereka bisa menyesuaikan. Rupanya teks berita itu begini cara membuatnya, begini cara menentukan unsur-unsur teks beritanya. Jadi boleh kalau untuk teks berita mereka pada umumnya tidak terlalu kesulitan untuk memahami materi tersebut. Tidak terlalu kesulitan, Pak. Iya. Baik, lanjutnya, Pak. Terus pernahkah para siswa ini mengeluh, Pak, tentang penerapan metode pembelajaran yang Bapak terapkan? Ya, kalau untuk mengeluh itu biasanya dalam setiap proses pembelajaran itu sebelum proses pembelajaran berakhir kan guru memang diwajibkan untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Itu pada saat refleksi itu saya akan bertanya kepada siswa bagaimana kesan kalian, bagaimana pendapat kalian terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung tadi. Nah, ada beberapa siswa yang berani menyatakan bahwa Pak, kalau cara belajarnya ceramah seperti ini kami kurang semangat. Nah, bagaimana kalau untuk pertemuan berikutnya kita gunakan media elektronik ataupun dengan media internet misalnya seperti itu. Baik, terus apakah Bapak memberikan contoh-contoh berkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari, Pak? Ya, kalau untuk teks berita sendiri, saya ketika memberikan materi ini di kelas, saya berusaha untuk menyesuaikan dengan kejadian yang terjadi di sekitar. Misalnya teks berita kecelakaan, misalnya kan, saya memilih teks berita tentang kecelakaan. Nah, misalnya beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa kecelakaan ataupun peristiwa bencana alam dan sebagainya, itu saya akan menggunakan kejadian itu, memanfaatkan berita itu untuk dijadikan materi ketika di kelas. Nah, ketika saya menggunakan materi yang terjadi dan kebanyakan siswa juga mengetahui kejadian itu, mereka lebih tertarik dan tidak terlalu kesulitan dalam menyimak ataupun memahami materi yang saya berikan. Oke, baik, Pak. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana cara yang Bapak lakukan agar siswa itu bisa termotivasi dan lebih bisa semangat pada saat pembelajaran di kelas itu sedang berlangsung, Pak? Ya, yang pertama tentu saya sebelum masuk ke materi pelajaran, saya berusaha untuk membuat siswa bersemangat. Itu biasanya saya melakukan ada seperti permainan-permainan kecil seperti ataupun bernyanyi sebentar, misalnya bernyanyi tentang lagu daerah dan sebagainya. Itu untuk sebelum masuk ke materi pelajaran. Nah, kalau untuk di materi pelajaran, untuk membuat siswa lebih tertarik, itu tadi saya berusaha untuk menggunakan media-media ataupun alat-alat yang bisa menarik motivasi siswa, bisa membuat motivasi siswa lebih meningkat ketika menerima pelajaran. Oke, baik. Terima kasih, Pak, karena itu merupakan pertanyaan saya yang terakhir. Berarti wawancara saya dengan Bapak sudah berakhir. Terima kasih banyak karena Bapak telah meluangkan waktu untuk saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.